Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barakalladzi bika ya mushafa'u khassana wa hadana. وعلى آلك الأطهار معدن السرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى أولادنا ووالدينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشارحه وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين yang dimuliakan Allah, alhamdulillah أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان مشركين. Kita diizinkan Allah memasuki hari yang baru atas izin Allah. Dengan Allah izinkan pula kita melaksanakan kebaikan, berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada kita, ridha kepada orang tua, ridha kepada guru, ridha kepada pendahulu, dan juga menjadi asbab Allah ridha kepada seluruh anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Hadratul muhtaramin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ini adalah ikhtitam sementara, penutupan sementara kajian 2 pekanan kita yang sebentar lagi insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan. Maka ini merupakan ikhtitam, penutupan yang insyaallah kita akan mulai lagi pada bulan Syawal insyaallah. Pada hari ini kita akan membahas satu maqalah yang ini merupakan perkataan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kita tahu Sayyidina Abdullah anak Abbas ini merupakan saudara dari Abdullah, yaitu ayahnya Nabi. Artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keluarga Nabi adalah keluarga yang diberikan kemuliaan, dan orang yang menjadi bagian dari keluarga Nabi tentunya mendapatkan kemuliaan. Bahwa seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan dengan banyak sebab.
Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk mendapatkan banyak sebab-sebab kebaikan, salah satunya satu darah, satu rumpun yang sangat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dalam riwayat mendapatkan doa khusus, dan beliau juga termasuk anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah. Menariknya adalah Sayyidina Abbas ini, ikhwan, bahkan Rasulullah memberikan satu wasiat yang penting, yang salah satunya dalil tentang salat tasbih. Ini merupakan wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada paman beliau Abbas radhiyallahu anhu. Maka wajar jadi kalau anaknya mendapatkan kebaikan, karena memang dari ayahnya pun sangat dicintai oleh Rasulullah, dan siapapun yang dicintai oleh Rasulullah pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita akan membahas satu maqalah penutup dari pembahasan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, haqqun 'alal 'aqili an yakhtara sab'an min as-sifati 'ala sab'in min as-sifati allati tuqabilu tilka as-sifati. Kata beliau, haqqun 'alal 'aqili, menjadi hak atas seorang yang berakal. Hak itu dalam terminologi ilmu Islam adalah kewajiban, ya. Maka kita temukan hadis misalnya haqqul muslimi 'alal muslimi sittun aw khamsun, bahwa hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5 atau 6 misalnya. Maka ini maknanya apa? Hak bagi satu pendapat, satu bagian, dan menjadi kewajiban bagi yang lain. Maka menjadi kewajiban bagi seorang yang berakal itu an yakhtara sab'an minas sifat, bahwa dia memilih 7 bagian dari sifat, ala sab'in, dibandingkan dengan sifat yang sifat tersebut menjadi kebalikan dari sifat yang pertama. Yang pertama, ikhwan, al-faqru 'alal ghina atau al-faqru 'alal ghina, menjadi badal dari sab'an. Pertama, al-faqr 'alal ghina, yaitu dia memilih kefakiran daripada banyaknya harta. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru syainun 'indan nasi wa zainun 'indallahi, rawahu ad-Dailami. Kefakiran itu syainun 'indan nas, menjadi buruk di mata manusia, wa zainun 'indallah, tetapi dia amat sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu ad-Dailami, ini diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Operator mungkin kasih bisa kecil sedikit kan? Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai rombongan orang-orang yang fakir, u'tullaha ar-ridha min qulubikum, maka berikanlah keridhaan Allah, mendapatkanlah ridha dari, berikanlah ridha kepada Allah, min qulubikum, dari hati kalian. Tadhfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala, niscaya kalian akan mendapatkan bagian balasan berupa balasan dari kefakiran kalian, dan jikalau tidak, maka kalian tidak akan mendapatkan ridha tersebut. Kemudian selanjutnya, wadzulla 'alal 'izzi, dan mestinya seseorang itu memilih kehinaan daripada kemuliaan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Bahwa beliau bersabda, yang mulia seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia dan dia sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Afdalu minal mu'min, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan juga tidak sabar atas keburukan mereka.
Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Bukhari. Ikhwani dimuliakan Allah, kita bahas dua ini dulu, setelah itu kita akan lanjutkan menyesuaikan waktu. Pertama, haqqun 'alal 'aqili, wajiblah bagi seorang yang berakal. Artinya aqil di sini orang maknanya cerdas. Sering kita temukan ada aqil atau aqilah, nama orang-orang Arab itu ada, wabil khusus para habaib banyak sekali bernama aqil atau aqilah kalau perempuan. Maknanya artinya orang yang cerdas. Nah, di sini dulu kita harus garis bawahi apa makna cerdas. Kadang orang maknakan cerdas itu adalah hanya pada aspek hitung-hitungan, angka, huruf, aspek prestasi, indeks prestasi misalnya. Tapi ini prestasi atau kecerdasan menurut versi kita. Bagi orang-orang yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dunia ini hidup dunia, hidup yang pertama atau al-ula, akan ada hidup disebut sebagai akhirah. Sementara kita sudah Allah brainwash kita. Allah sudah cuci otak dan iman kita dengan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan yang kedua itu, kehidupan setelah yang pertama itu, yang kedua jauh lebih baik daripada kehidupan pertama. Maka mestinya ketika kita memaknakan kecerdasan, maka kecerdasan ini mencakup bagaimana hidup kita setelah yang pertama ini. Jadi orang-orang yang akil di sini tidak hanya cerdas, tapi juga maknanya visioner dalam bahasa sekarang. Mengapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang visioner adalah orang-orang yang dia banyak langkah-langkah. Ketika dia sudah menyiapkan langkah tersebut, maka ketika di akhirat dia sudah tidak diberikan kesusahan lagi oleh Allah. Ini maknanya. Maka bagi orang-orang yang al-aqil, orang yang cerdas, jenius, visioner itu, mestinya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memilih 7 perkara, 7 sifat dari 7 yang lain. Apakah kemudian yang pertama jadi buruk? Belum tentu. Maksudnya sifat kebalikannya buruk? Belum tentu. Yang pertama kata beliau, mestinya orang yang berakal, visioner, orang yang jenius, yang pintar itu memilih kefakiran atas kekayaan. Yang bagaimana dulu ini? Maka kita akan jelaskan biidznillah. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kefakiran ini dalam makna hidup yang sederhana, hidup yang tak berlebih-lebihan, hidup yang kemudian manakala kita butuh, maka itu yang menjadi titik yang kita fikirkan. Kefakiran di sini bukan hidupnya luntang-lantung, kemudian bajunya compang-camping, kemudian hidup di masyarakat orang menjadi gerah gara-gara kita misalnya karena tak mampu beli sabun, sampo, bukan seperti itu. Tapi fakir di sini maknanya hidup yang punya iffah, merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga kemudian tidak memunculkan sifat meminta-minta. Maka disinilah berbahaya kalau belajar langsung baca terjemah tidak kemudian meminta penjelasan kepada guru-guru. Pernah ketika di satu masjid turun dari mimbar setelah salat Jumat, saya disepikan oleh seseorang. Ini kelihatan orang pintar. Disinilah ustadz yang saya nggak suka katanya. Kenapa setiap ceramah ustadz-ustadz kita di Indonesia ini suruh milih jadi hidup miskin? Nah, bukan miskin saya bilang, tapi hidup merasa cukup. Tapi kita ini harus punya banyak harta. Lah iya saya bilang. Katanya dengan alasan kalau punya banyak harta maka kita bisa memajukan Islam, kemudian membantu rumah sakit. Apakah pendapat beliau salah? Sangat benar. Sangat benar. Tapi bapak-bapak, hidup dalam beragama ini kan harus punya 2 sisi sifat tawazun. Kita harus balance. Balance dalam artian apa? Dalam artian bahwa kita jadi teringat perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ini supaya menjadi benang merahnya. Beliau menyatakan, sering saya sampaikan di sini, bahwa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang dia belajar fikih, orientasinya syariat saja, tidak menata hati, dia hatinya akan keras, fasik kata beliau.
Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa belajarnya tasawuf saja, tarikat saja, makrifat saja, enggak pernah belajar fikih, takut jadi zindik. Kafir tanpa sengaja. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Dan barang siapa yang belajar syariat, menata hatinya, belajar semua dimensi, maka dia sungguh menjadi muslim yang mumpuni. Ya ikhwan dimuliakan Allah, artinya ada tawazun. Maknanya apa? Ada balance, itu artinya seseorang itu kalau sudah orientasinya pengen ke harta terus, kajilah hati, kajilah akhirat. Tapi kalau orang nak mengkajinya akhirat terus, ingat kita ini nak makan, anak bini butuh makanan. Maka muslim yang baik, yang ideal itu punya tawazun, ada keseimbangan. Seperti Fulan bin Fulan tadi, dia betul, umat Islam ini harus maju, harus banyak harta, harus soge bahasa kita di Palembang, harus banyak uang. Iya betul. Tapi jangan seolah-olah dengan perkataan itu kalau tidak punya uang maka Islam tidak maju. Dan ini yang harus di-clearkan kepada umat ini. Wajib kita kaya. Siapa yang mau kasih zakat? Islam, ikhwan, saya sampaikan. Satu-satunya agama yang menyuruh umatnya jadi kaya itu kalau boleh ngomong cuma Islam. Buktinya apa? Orang kalau belum dianggap kaya kalau dia belum sampai nisab dan haulnya toh. Belum kaya itu. Jadi kalau bapak-bapak kita punya gaji terus masih banyak utang, belum kaya kita di mata Islam. Belum sampai tabungan kita tuh mengendap, tak bergerak, tak dipakai buat perhiasan, itu 80 gram emas misalnya 1 tahun ngendap baik. Nah, itu baru orang kaya. Kalau belum ada tabungan emas, belum kaya kita dalam Islam. Dalam konteks ilmu fikih, bukan konteks hati loh ya. Maka berarti satu-satunya agama yang definisinya kaya dalam pandangan syariat yang bisa diangkakan itu cuma Islam, Pak. Kalau belum sampai itu, kita masih mustahik namanya, Pak. Belum muzaki. Cari konsep di tempat yang lain. Cari konsep dalam ajaran lain, belum kita temukan. Nah, tetapi jangan kemudian seperti ini, kemudian menjadikan seolah-olah kemudian kalau tak pakai harta kita tak kaya. Maka disitulah butuh Islam ini, belajar ini kita butuh tawazun. Maka satu masjid, Pak, kalau ada kajian fikih saja nggak ada kajian tasawuf, bahaya. Akan menjadikan seolah-olah hidup kita ini harus pakai ikhtiar dengan asbab. Kalau tidak ada asbab maka Allah tidak akan menurunkan pertolongan. La. Tapi masjid, satu komunitas, satu kampung, satu tempat belajarnya tasawuf terus tidak belajar fikih, kaget tidak tahu mana cara wudhu, mana membedakan mana yang najis dengan hadas. Mohon maaf, kadang kemudian dia tak memperhatikan lagi bagaimana hidup di tengah masyarakat. Oh, tak apa-apa, baju ripuk segala macam, tak kan Rasulullah mengajarkan sederhana. Jangan salah ikhwan, Rasulullah minyaknya itu minyak kasturi. Kasturi dari zaman dulu itu kan diambil dari punuknya, dari belakangnya kijang. 1 gram itu berapa itu? Mungkin satu minyak kasturi 1 kilo dihargakan 1 kilo emas loh, kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Ada satu syair menyatakan, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Dikatakan penyair Arab, jikalau engkau merasa hebat dibandingkan orang banyak, ingatlah, kalaupun engkau seperti kasturi, katakan sang penyair tersebut, tapi minyak kasturi berasal dari min damil Ghazal, dari darahnya kijang. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan merasa lebih. Artinya ikhwan, artinya Rasulullah orang kaya, Pak, kalau pakai minyak kasturi. Mana ada di antara kita ini yang kalau kawin tuh maharnya 60 ekor sapi. Tak tahu kalau yang kedua kakek. Sekok sapi berapa? Aja 20. Anggaplah 25 juta kali kan 60. Itulah maharnya Rasulullah. Bilang miskin, bilang fakir, kaya Rasulullah. Tapi kekayaannya dihabiskan untuk Islam. Artinya ada tawazun ikhwan. Ada kalanya beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya sampai 3 bulan. Tak makan kecuali kurma dan air, kalaupun itu kalau tidak diundang sahabat. Ada kalanya dalam salah satu peperangan, Rasulullah beserta sahabat itu diembargo makan daun-daunan saja. Sampai maaf,
Kotoran sahabat itu seperti apa? Seperti kotoran kambing diriwayatkan. Tapi ada kalanya beliau makan onta, makan kambing, ya kita makan telok bagi 8. Rasulullah kambing orang 7, biasa. Nah, jadi tawazun, ada keseimbangan. Nah, yang kita ingin sampaikan kepada halayak ramai, Islam tuh harus seperti itu. Bahwa ketika seorang sudah pengennya, orientasinya bahwa harus ikhtiar, semangat, harus banyak uang segala macam, ingat ada akhirat. Iya Ustadz, kami banyak uang nih untuk akhirat, iya betul. Tapi dengan terlalu semacam semangat itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai membesarkan harta di situ. Tetapi di sisi lain jangan, Ustadz kami ini ya, akhirat ya mana akhirat, kita pun butuh suapan demi suapan makan untuk menguatkan punggung kita untuk tegak, kemudian qiyamul lail untuk baca Quran, untuk berdakwah segala macam. Maka ini maknanya al-faqra 'alal ghina, seseorang itu yang cerdas itu memilih kefakiran daripada banyaknya harta. Ini pada satu aspek ikhwan, satu sudut pandang. Bahwa bagaimanapun ketika kita belajar satu kitab, maka kita tidak akan pernah bisa lepas daripada bentuk kecenderungan seorang ulama atau pengarang. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang pengarang, dia dari madhab misalnya, kalau thariqahnya Naqsyabandi, Qadiriyah, kemudian dia seperti itu, maka kita akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih kepada bentuk memikirkan akhiratnya pada aspek kesabarannya. Maksudnya mana? Jadi ini ikhwan, Thariqat Ba'alawi, ya kebanyakan habaib, Thariqah Ba'alawi, Thariqah Naqsyabandi, Thariqah Qadiriyah, itu rata-rata diuji Allah itu dengan pahala sabarnya. Sementara Thariqah Syadziliyah itu rata-rata mereka diuji Allah dengan kesyukurannya. Dan semuanya itu mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Yang salah itu kalau orang masuk Syadziliyah supaya banyak syukur, supaya dia banyak duit, terus dia kemudian kira-kira sudah cari-cari trik itu. Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati manusia. Pernah kan saya sampaikan bahwa bagi orang-orang yang kaya, yang mereka ini dalam makom syukur, maka jangan lihat kayanya. Ada seorang mursyid Thariqah Syadziliyah, saya mendapatkan cerita dari teman, pakai Harley Pak, Harley Davidson, bukan kaleng-kaleng motornya. Tapi apakah kemudian hal tersebut kalau kita telisik lagi kemudian apakah salah? Lah enggak. Karena Harley itu tidak pernah masuk dalam hati beliau. Yang masuk dalam hati beliau itu adalah Allah. Kita tidak tahu hati manusia. Jadi jangan sampai kita langsung memberikan cap pada seseorang, itu bahayanya. Wajib berhusnudzon pada sesuatu yang terlihat, betul. Nahkumu bil zawahir, kita menghukumkan yang zahir-zahir saja. Maksudnya hisabnya, batinnya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Tapi apakah kemudian langsung ketika kita melihat sesuatu yang zahirnya orang tersebut tidak dalam standar kita, kemudian kita berikan hukum, maka di situ salah. Apakah kemudian seorang waliun min auliyaillah harus kemudian pakai jubah, pakai sorban? Ya, banyak kita lihat. Tapi kemudian apakah tidak pakai sorban, tidak pakai jubah, pakai baju kaos B bukan wali? Belum tentu. Maka puncak orang tersebut manakala dia mampu menghadirkan husnudzon dalam dirinya, maka ada tawazun. Orang yang kaya dan syukur baik sekali karena bisa memberikan manfaat. Tapi tetap harus ingat, jangan sampai dia merasa dia memberikan manfaat. Di situ sudah salah. Yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sudut pandang kitab yang kita baca ini, karena beliau berthariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, maka milih bentuk-bentuk seperti ini. Bahwa orang yang berakal itu mestinya dia memilih apa? Memilih menjadi fakir daripada kaya dalam artian banyak harta. Kenapa? Seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, seumur hidup beliau pernah jadi khalifah, khalifah bajunya 3 atau bahkan diriwayatkan 2. Kalau tidak baju ini, baju itu. Sampai beliau diejek-ejek sama anak-anak kecil. Ini khalifah pasti bajunya ini besok. Ya enggak ada baju lain. Kenapa ketika ditanya? Karena aku takut besok itu di akhirat maka amat sangat luar biasa hisabnya. Maka beliau seperti itu ikhwan. Maka menjadi
menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas, yang tidak ada satu pun di sini yang mau menerima doa tersebut. Ya Allah, hidupkanlah saya miskin. Kemudian matikan saya miskin. Bangkitkan saya di akhirat bersama zumratil masakin. Mengapa minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin? Karena dalam salah satu riwayat dalam Sahih Muslim, kalau tidak salah, beliau yang mulia bersabda, orang-orang miskin itu mendahului orang-orang kaya selama setengah hari. Setengah hari akhirat, bukan setengah hari dunia. Kalau tak salah 500 tahun. Nah, itu artinya ini yang difikirkan. Nah, cuman orang kita akan pikir tidak apa-apa, tak terlambat 500 tahun. Yang penting sugih di dunia. Itu kan gitu kan. Ya tak masalah juga, sudut pandang. Yang penting tetap semua kondisi itu didasarkan dengan iman. Tetapi dalam konteks yang kita pelajari hari ini, tolong jangan disalahkan. Oh, Islam ini menyuruh fakir miskin. Bukan, ikhwan. Tidak nyuruh fakir miskin. Merasa cukup. Jangan sampai kefakiran tersebut kemudian menjadikan kita hina di tengah masyarakat. Maksudnya bagaimana? Gara-gara fakir, soge, tapi milih fakir, pikir baik, kemudian baju dak ganti, itulah salah pula. Dan tetap kalaupun fakir itu tetap harus dilandasi dengan iman kepada Allah. Daripada fakir kemudian tanpa dilandasi iman, mending kaya dilandasi dengan syukur dan iman, itu lebih baik. Tapi kalaupun dilandasi iman, antara fakir dan kaya semuanya sama, punya kebaikan, punya sisi-sisi kebaikan. Nah, jadi jangan sampai menyalahkan sudut pandang para ulama, karena ulama adalah orang yang lebih akil dibandingkan kita. Kita cuma mempelajari sudut pandang mereka. Itu satu ya. Jadi karena mengapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dibangkitkan, dimasukkan surga lebih dahulu dibandingkan orang yang kaya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru syainun 'alan nas wa zainun 'indallah. Kefakiran itu berat atau terhina di sisi manusia, tetapi sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam benak kita, karena memang manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, bahwa dihiasi dalam diri manusia itu cinta terhadap lawan jenis, yaitu kaum wanita, maksudnya wanita, wal banin, anak-anak. Selebihnya yang berikutnya, wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khayl musammah wal an'am wal harth, itu semua tentang kebendaan semua. Semuanya tentang kebendaan. Maka otomatis ketika seseorang yang tidak punya benda itu menjadi berat bagi pelakunya dan buruk di mata orang lain. Apalagi sekarang ngelihat anak-anak muda, ya Allah, sudah mulai kena hedon banget. Kalau ada motor yang berapa cc, yang lain akan pamerkan yang cc lebih tinggi. Yang cc lebih tinggi pamerkan lebih tinggi. Yang lebih tinggi kemudian pamerkan apa? Pamerkan mobil besar-besar. Sampai cap nama batu cincin ruby apa? Rubicon ya. Robin Hood. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Masya Allah, nak sampai kapan selesai? Maka ketika dalam pandangan orang awam, ketika ada yang pakai motor moge bagus, ada yang pakai sepeda, yang sepeda itu rata-rata akan dihina. Tidak terucap, tapi dalam pandang, wah, kereta angin, maksud gitu dulu. Nah, bagi pelakunya syainun berat. Tetapi ternyata orang-orang yang fakir itu amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar pada satu saat Sayyidina Musa alaihissalam diperintahkan Allah, Musa, kaget kata Allah, siapkan jamuan akan datang keluargaku kata Allah. Maka bingung Nabi Musa, siap-siap Nabi Musa. Allah nyiap hidangan banyak, tiba-tiba datang orang fakir miskin, datang satu orang. Ya Nabi Allah Musa, saya ini orang kelaparan, musafir, kata duit segala macam, duit habis. Tolong berikan makan, berikan anu. Kaget, tunggu kata Nabi Musa, bukan diusir. Tunggukan dulu, aku lagi nunggu tamu yang mau Allah utuskan. Ya karena mungkin dia mau buru-buru, akhirnya dia pergi. Kemudian datang lagi. Kemudian Nabi Musa ditegur sama Allah, wahai Musa, kenapa engkau belum memuliakan tamu keluargaku kata Allah. Ya Allah, dak kati yang datang, kecuali sekok fakir miskin yang lewat minta makan kata Allah, itulah keluargaku kata Allah.
Maka wajar dalam hadis dinyatakan bahwa kefakiran itu berat, hina di mata manusia, tapi amat sangat mulia, baik di sisi Allah. Hatta orang-orang yang fakir kemudian dilandasi dengan iman, mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu ada seorang sahabat yang Masya Allah, kemudian dia mendapatkan maqam yang tinggi dari sisi Allah gara-gara menolong seorang wanita yang fakir. Wanita yang mengais-ngais tempat sampah di pagi buta atau di malam hari, dia sudah mengumpulkan uang mau berangkat haji. Ketika dilihat lewat, ibu cari apa? Dilihat ternyata memanggil apa? Ngambil bangkai ayam. Kemudian diambil, disembunyikan di balik bajunya itu. Mengendap-endap dihadang, ibu bukankah ini bangkai? Haram. Apa kata sang ibu? Sudahlah, tidak usah urusanku. Urusanku adalah kepada Allah SWT. Billahi alaik, kata sang. Tolong atas nama Allah aku minta, tolong kasih tahu. Apa kata sang wanita? Masya Allah, karena engkau sudah minta atas nama Allah, terpaksa aku ceritakan. Maka aku harus seorang wanita yang janda, kemudian anakku banyak, sudah 3 hari kami tak makan. Kalau kami tak makan hari ini, mati kami semua. Makanya ini halal, bangkai ini halal bagi kami, haram bagimu. Menangis ini orang, aku berangkat haji punya uang banyak, sementara aku sudah ambilkan semua ini bekal. Dia pulang. Ketika malamnya kemudian bermimpi ada malaikat yang kemudian bercerita, kalaulah tidak ada Fulan bin Fulan maka haji tahun ini tidak diterima. Maka Fulan bin Fulan ini dia dapat 70 kali haji di mata Allah. Sementara yang datang haji dapat pahala 1 haji, dia mendapatkan 70, sementara dia tidak haji. Dan kemudian Rasulullah pun datang dalam mimpi orang tersebut, terima kasih karena engkau telah menyelamatkan anak keturunanku, Dzurriyyatur Rasul. Fakir, maka orang yang fakir itu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakir dalam dimensi ini kenapa? Karena di akhirat kita, karena kelak perjalanan kita itu amat sangat panjang. Supaya tidak panjang, maka kata para sebagian ulama, maka sedikitkan bekal, yaitu sedikitkan harta benda, sehingga kita tidak akan lama dihisab. Itu. Kemudian selanjutnya, wadzulla 'alal 'izzi, dan hendaklah dia mencari kehinaan kemudian dibandingkan dengan kemuliaan. Maksudnya bagaimana? Kadang ikhwah, ada orang-orang yang berarti Ustaz lebih baik kami ini baju buruk misalnya. Tidak. Tapi maksudnya dalam konteks ini harus hidup di tengah masyarakat itu harus tahan dengan cobaan dan godaan. Kita hidup ini Pak, apalagi di era medsos ini, kadang ada beberapa orang yang hidupnya sudah amat sangat tergantung dengan medsos, hidupnya amat sangat tergantung dengan harus banyaknya orang yang menyaksikan, seperti ya para itulah hidupnya seperti itu. Maka kalau memang hidup seperti itu harus siap-siap dengan hinaan orang lain. Maksudnya dia akan dipuja-puja, ma bainal muhibbin wal karihin itu pasti seperti akan berimbang. Orang antara pecinta dan pembenci pasti sama Pak. Orang sekarang ini tidak akan melihat kita nih baik atau tidak, pasti semua orang yang jahat ada pecintanya, ada juga pembencinya. Sebagaimana yang baik pun ada pecinta, ada pembencinya. Ada hatersnya, ada fansnya. Itu wajar. Maka yang penting ketika kita hidup, kita tak fikirkan itu, yang penting kita hidup dengan kemuliaan Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalaupun ternyata kita hiduplah sudah benar tapi masih dihina-hina, maka kata Rasulullah SAW, orang yang hidup di masyarakat, bergaul dengan masyarakat, kemudian ternyata dia dihina-hina, dihujat, padahal hidupnya sudah benar, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak pernah bergaul, kemudian karena gara-gara apa? Gara-gara dia tidak tahan dengan cacian manusia. Ikhwani muliakan Allah. Pada satu saat Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ja'far As-Sadiq sama. Beliau itu ketika ada orang mencela beliau, maka beliau itu siapkan hadiah. Siapkan coklat mahal, siapkan masakan enak. Ini orang yang menghina beliau, dia berikan hadiah. Lah orang jadi heran, wahai imam, kenapa anda kemudian menghina Anda, kemudian anda berikan hadiah? Apa kata beliau? Terima kasih, karena akulah dapat pahala gratis, tidak capek-capek, tidak perlu keluar ke rumah,
bahasa kasar kita nih, bukan ya salah. Kadang bahasa dusun kalau agak kasarnya. Tidak perlu tanggat tunggit semayang, tapi ternyata dapat pahala semayang. Tidak perlu berbusa-busa, tapi ternyata dapat pahala zikir. Dari mana? Dari pahala kebaikan yang orang yang mencaci saya, dia berikan kebaikan kepadaku, aku harus bayar dong, masa gratis saja? Maka ini hadiah ku kasihkan kepadamu. Masya Allah, terdiam itu orang. Seperti pernah saya ceritakan, Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Maliki di Mekah. Beliau itu kan muhaddis, alim, orang luar biasa lengkap, belagaknya ada di dia, suginya ada di beliau, kemudian alimnya ada di beliau, kayanya ada di beliau, zuriyatur Rasul ada di beliau, dari Sayyidina Hasan. Tapi Pak, bagaimana hidup itu tetap kita ini tidak usah pusingkan orang yang mau cinta, mau sayang, mau benci kepada kita. Beliau ini, hatta ada seorang syekh ini bukan syekh maksudnya, tapi oknum syekh, itu di kota Madinah, menjelek-jelekkan beliau sampai ditulis di koran, di surat kabar. Apa julukannya? Bahwa Syekh Maliki, Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu taghut babus salam, anak dajjalnya babus salam. Lihat Pak, ulama, muhaddis, alim, hafal Quran. Beliau kalau ngaji Quran dengan murid-muridnya, kalau belajar tafsir, 16 tafsir keluar dalam sekali sesi Pak. Dijejerkan tafsir, dijelaskan 16 tafsir itu. Beliau kalau ngajar muridnya Al-Quran, apa tafsir Al-Quran. Dibilang apa? Taghut babus salam. Taghut itu gampangnya itu anaknya Dajjal babus salam. Karena beliau punya halaqah ngajar dari ayah beliau, Sayyid Alwi Al-Maliki, itu di babus salam halaqah ngajar beliau. Dibilang taghut, karena orang Wahabi seperti itu. Wahabi ini kalau tidak sesuai dengan dia itu sudah siap-siap begitu. Senyum-senyum depan kita, di belakang kita dihina-hina. Itu Pak, saya tahu itu. Nah, kata beliau, ngomong ke muridnya, siapkan pakaian, kita musafir ke Madinah. Siapkan kopor, dikasih. Kemudian ketemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Sana Muhammad. Karena ternyata syekh yang menghina beliau belum tahu bahwa ini Syekh Maliki. Kenapa? Apa? Saya pengen silaturahim. Sudah, saya pengen pulang. Sebelum pulang ini ada hadiah. Dikasihkan koper. Turun beliau. Ketika turun, orang ini buka, ternyata isinya duit real kalau. Seluruhnya itu punya uang banyak sekali. Akhirnya curiga, ini siapa ini? Tanya. Itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang dia namanya itu kemudian sering dia hujat di surat kabar, di majalah maupun di koran. Langsung Pak ditemui nangis, ya Sayyid, akhirnya manggil Sayyid. Sayyid itu, syarif itu panggilan pada orang-orang yang mulia dari zuriyatul Rasul. Di Mekah banyak syarif atau Sayyid. Ya Sayyid, minta maaf dan aku yakin bahwa Anda adalah zuriyatul Rasul. Ngapo? Tidak akan ada akhlak yang seperti ini kecuali dia punya darah pada Rasulullah. Karena Rasulullah dalam sejarah, apapun yang ditimpakan musuh kepada beliau, maka beliau balas dengan kebaikan, dan akhlak itu pasti menurun, dan Anda adalah zuriyatul Rasul. Akhirnya jadi muhibbin sejati. Ikhwan dimuliakan Allah. Tapi kita ini kan belum pacak. Satu, duitnya udah kati, tidak banyak. Kedua, mungkin kita ini masih bakhil. Yang ketiga, masih dendaman. Bagaimana caranya? Doakan yang baik-baik. Kita berikan hadiah, ya Allah, mudah-mudahan berikan hadiah kepadaku dan kepada dia. Jangan Pak, doanya itu adabnya. Jangan ya Allah berikan dia hidayah. Zaman sekarang kan banyak, Allah yahdik, Allah menghidayahimu, seolah-olah kita dapat hidayah pasti. Ini orang-orang zaman sekarang, Allah yahdik ya Syekh, Allah yahdik. Itu kata-kata maaf itu benar tapi keliru. Hadani Allah wa iyyak. Mudah-mudahan Allah berikan aku dan kamu hidayah. Aku dulu, karena kita ini belum tentu akan dapat hidayah terus. Kita tidak tahu Pak. Jadi minta kepada Allah supaya kita dulu dapat nikmat tersebut, baru orang. Kaget takutnya orang itu diberi Allah hidayah, kita kelebu, selesai. Jadi doa pun akan menggambarkan bagaimana kepribadian seseorang. Kan sekarang Allah yahdik, apakah salah? Benar itu. Tapi kurang tepat. Tepatnya itu ya, hadani Allah wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, menunjukiku dan juga menunjukimu. Dari doa kejingoan kualitas seorang itu hatinya bagaimana. Maka ikhwan, jadi orang yang hidupnya kemudian dihina-hina, dia dan sabar itu akan lebih baik. Ngapo banyak pahala gratis.
Jadi artinya dalam kehidupan kekinian kita ini maksudnya apa? Maksudnya tidak usah pusingkan Pak. Dari zaman dahulu, dari zaman dahulu. Siapapun hidup di tengah masyarakat, hatta Pak, kita masuk hutan, dewean. Kemudian tidak pernah ada kenalan, baru setelah hampir menjelang ajal, sebulan sebelum kita meninggal, dari hutan kita keluar, masuk di kampung, langsung ada yang benci biasanya. Sebagaimana imbangannya, langsung juga akan ada yang mencintai dan senang kepada kita. Berarti pikiran kita ini, dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak usah pikirkan ke sana. Yang penting jalan kita benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka kita hidup insya Allah akan baik. Tapi kalau yang kita pikirkan pandangan manusia saja, ini perhatikan. Dikatakan ulama, seorang ulama menyatakan, barang siapa yang dia masih sibuk mencari perhatian manusia, maka dia tidak akan sampai kepada lezatnya beribadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi fima makna, yang artinya kira-kira, barang siapa ketika dia beribadah yang dia fokuskan pandangan manusia saja, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Karena memang kenikmatan kelezatnya itu adalah lihat, lah dijengok belum pengajian kita nih, lah banyak belum viewersnya, lah banyak belum kemudian yang nontonnya. Jadi kalau dekati yang nonton, aduh mak mana pengajian kita tadi. Jadi sudah bukan pengajiannya lagi, tapi penontonnya, ikhwan. Maka orang-orang yang selamat, orang-orang yang merdeka, orang yang merdeka itu manakala ketika dia beribadah, nak dilihat orang, mau dilihat orang dia tidak masalah, tidak dilihat orang juga tidak masalah, karena dia perhatikan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau dilanjutkan lagi, orang-orang yang fokusnya kepada Allah, mau ada yang haters, dia pembencinya, dia juga enggak masalah, mau ada fansnya juga dia bersyukur. Mudah-mudahan dengan adanya fans maka dia bisa mengarahkan kebaikan. Tapi kalaupun ada orang yang tak senang, kita tak bisa mempengaruhi orang supaya orang senang kepada kita. Sebagaimana kita tidak pernah bisa memaksakan orang bahwa kita harus senang kepada saya, kemudian mempengaruhi jangan benci kepada saya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik di muka bumi ini, musuhnya pembencinya banyak. Pembencinya banyak, bukan musuhnya. Seolah kalau musuhnya itu Rasulullah memusuhi mereka, enggak. Tapi artinya yang benci pada beliau banyak. Maka tetapi dengan syarat, ikhwan, dikatakan para ulama, jikalau engkau baik untuk dirimu sendiri, maka pecintamu banyak. Tapi manakala engkau sudah ingin memperbaiki orang lain, maka disitulah siap-siap musuhmu banyak. Ketika engkau memperbaiki dirimu sendiri, temanmu banyak. Tapi ketika engkau punya semangat kemudian untuk memperbaiki orang lain, maka siap-siap musuhmu akan banyak. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maksudnya apa? Orang kalau baik, tidak kata amar ma'ruf nahi mungkar, biasa yang penting keluargaku makan, kami sela, kami sholat, kami ngaji bersama anak istri. Biasanya musuhnya cenderung sedikit, pembencinya cenderung sedikit. Tapi kalau sudah, ayo kita ngaji yuk, Pak di sini ada pengajian, mulai itu, kau nih ngajak ngaji, urusi keluarga, wah sudah mulai. Tapi yang penting satu Pak, niatnya benar, caranya benar. Kemudian kita hidup di masyarakat, kita bergaul di masyarakat. Kalaupun ada yang benci, maka jangan fikirkan. Yang penting kita fikirkan bagaimana fokus kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan beserta para ulama, insya Allah kita akan selamat. Yang begitu. Kemudian selanjutnya, wattawadu'a 'alal kibri. Hendaklah orang yang jenius, orang yang visioner itu, dia memilih hidup humble di tengah masyarakat dibandingkan dengan sombong. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man tawadha'a takhasyu'an lillahi rafa'ahu Allah, wa man tatawala ta'adzuman wada'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadu, khusyuk takut kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang bertingkah sombong, dan maksudnya dia bersikap sombong dan membesar-besarkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Ikhwan, lagi-lagi kalau kita sudah dalam kategori orang beriman,
Mulia dan hina itu kita lihat pada aspeknya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat atau tidak diangkat derajat itu ada dalam pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dia tawadhu'nya, khusyuk takut karena Allah, maka ini orang akan dimuliakan. Dimuliakan itu bagaimana? Apakah kemudian orang itu hormat kepada dia? Tidak. Tapi akan kelihatan satu, manakala dia menjelang ajal dan ketika setelah matinya. Yang kedua ketika di akhirat kelak yang paling pasti. Bahwa orang yang dimuliakan Allah kelihatan, Pak. Hidup tidak pernah, mungkin karena sakit. Karena sakit, karena itu tidak baca begaul, tidak baca masuk. Tapi ketika meninggal yang datang banyak sekali. Yang datang bukan orang-orang khas semua. Pernah terjadi di Jombang, saya dapat cerita dari teman. Ada seorang pemuda yang biasa baik, Masya Allah, berkhidmat ke masjid, berkhidmat kepada orang banyak, tapi tidak terlalu kelihatan bahwa ini hebat ceramah juga enggak. Hidup di tengah masyarakat, bertawadhu, sopan santun pada orang tua, sayang pada yang muda. Ketika dia meninggal, si kok kiai datang, si kok kiai datang, si kok kiai datang, kiai besar datang. Rata-rata kiai besar Jawa Timur ini bicara, kalau kiai besar Jawa Timur berarti pondoknya rata-rata ribuan santri. Datang itu ke kampung yang mereka kaget. Ini siapa nih anak ini? Kemudian kata kiai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal salah satu kekasih dari sekian banyak kekasih Allah. Oh, ini anak wali. Diangkatkan derajatnya oleh Allah dengan akhlaknya, dengan tawadhu'nya, dengan ibadahnya, Masya Allah. Jadi betapa luar biasa. Jadi betul-betul orang yang memang merendahkan hatinya karena Allah, Allah angkatkan derajat. Tapi derajat sini bukan derajat di dalam mata manusia. Karena dalam derajat mata manusia biasanya yang diangkatkan derajat siapa? Satu jabatan. Kalau dia sudah dalam tampuk tertentu, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Tapi kalau sudah selesai, laskar tak bergunanya pada masanya. Kemudian apa? Karena hartanya. Orang kalau soge itu, duduknya biasanya undangannya tuh bukan di belakang VIP. Orang soge, soge Palembang ini. Setetak Palembang punya dia. Ji. Pandangan manusia, tapi pandangan Allah bukan itu yang dilihat. Bagaimana kadar hatinya? Bagaimana salah satu hati seseorang itu akan sangat kelihatan dari sifat tawadhu'nya. Tawadhu itu bukan berarti harus duduk di belakang, Pak. Tidak. Tawadhu itu manakala hatimu merasa engkau paling hina di antara orang yang hadir, disitulah tawadhu itu berbicara. Tawadhu itu pacak di sini, pacak di situ, pacak di baris kedua, pacak baris belakang. Bukan tawadhu duduk di bawah beduk. Tapi ngapalah ada kata yang nyari ini? Mestinya aku ini di depan. Bukan tawadhu itu, sombong yang tersembunyi. Tawadhu itu betul-betul egomu hilang. Akumu hilang di tengah halayak ramai. Akumu hilang, yang ada adalah hinamu. Muliamu hilang, yang muncul hina dalam hatimu, kekuranganmu, aibmu, kemudian hal yang perlu diperbaiki, dan itu tidak direkayasa perasaan tersebut, itu namanya tawadhu. Maka tawadhu itu boleh jadi ada orang ketemu dia cium tangan. Tapi ada juga ketika salaman dengan orang dia biasanya enggak cium tangan, tapi hatinya Masya Allah ini orang alim segala macam. Dia merendahkan aku nih sementara aku bodoh. Itulah tawadhu. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini kajian-kajian seperti ini, orang-orang yang bertawadhu karena Allah, maka Allah itu akan tinggikan derajatnya. Dan kelak di akhirat, sementara ada orang di lapisan bawah, orang-orang yang tawadhu lillahi ta'ala, maka mereka mendapatkan makom-makom yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Derajatnya tinggi. Kemudian yang berikutnya, wal ju'a ala syab'i, berikutnya hendaklah orang itu memilih lapar dibandingkan kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqalla ar-rajulu at-tu'ma mala'allahu jawfahu nura." Barang siapa apabila ketika seseorang itu menyedikitkan makan, maka Allah akan mengisikan dadanya itu dengan cahaya. Nah, berarti orang-orang yang sering berpuasa, orang-orang yang mendawamkan puasa, ahli puasa, maka biasanya mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan cahaya. Dan ketika Allah berikan cahaya, maka ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, diamnya saja itu mendatangkan pengaruh yang luar biasa. Berarti Ustaz yang gemuk-gemuk ini tidak kata cahaya, bukan.
Maksudnya di sini orang yang biasa berpuasa sunnah. Dan salah satu cara Allah memberikan, memasukkan cahaya dalam diri kita adalah Allah mewajibkan kita puasa yang wajib selama bulan Ramadan. Maka perhatikan ikhwan, dampak dari puasa itu adalah bahwa dengan kebaikan kita amat sangat dekat. Kenapa? Karena lambung kita ini sedikit diisi makanan. Dan kalau sudah lambung banyak diisikan makanan, sama dengan mobil bebannya berat, maka biasanya nak sembahyang lesu, nak apa-apa lesu, nak ngaji ngantuk, nak zikir tertidur, nak baca Quran terlepas mushaf. Itu karena biasanya karena kebanyakan makan. Tapi kalau orang tersebut biasanya kemudian dia biasa puasa, dia bisa mengosongkan lambungnya, maka biasanya secara hitungan normal, maka ini orang biasanya lebih kuat beribadah dibandingkan dengan orang yang banyak mengisikan lambungnya. Ngapo? Bebannya biasa-biasa baik. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti salah satunya orang yang ingin mendapatkan cahaya, mendapatkan kebaikan, barokah, kelembutan hati, salah satunya dengan menyedikitkan makan. Cuman curiga pula sudah ini kakek tak ketika makan, jangan dulu hargai yang bikin Pak. Ya. Jadi ini bagian-bagian dari mestinya orang-orang yang cerdas itu memilih bagian-bagian mana yang harus dipilih. Oke, ikhwan dimuliakan Allah, sampai di sini insyaallah belum lanjutkan. Oh dikit main, lanjut. Selanjutnya beliau menyatakan wal ghamma 'ala surur atau wal ghamma 'ala surur, dan mestinya orang yang cerdas itu lebih memilih sedih dibandingkan dengan bersukacita, bergembira. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang bersedih biasanya sedihnya karena akhirat. Maka ini orang, maka dia akan aware, akan tetap hati-hati. Karena kenapa? Karena orang yang berpoya-poya, orang yang bersenang-senang itu cenderung akan lupa diri, Pak. Cenderung akan tak berhati-hati dalam hidupnya. Tapi orang yang sedih, orang yang prihatin dalam bahasa sederhananya, maka ini orang yang biasanya orang yang sangat hati-hati. Ngapo kaget lu, jangan berterusan ini, jangan cak keladasan ego gitu. Maka hati-hati, maka itu akan baik. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan wadduna 'alal murtafi. Merendahkan diri di tengah masyarakat itu lebih dia pilih dibandingkan dengan dia mengangkat-ngangkatkan dirinya, menyombong-nyombongkan dirinya. Ini hampir sama. Kemudian selanjutnya wal mauta 'alal hayah, dan juga mestinya dia memilih kematian daripada kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya segala apapun yang Allah berikan pada dirinya, dia hibahkan untuk kematiannya. Lebih mementingkan mati daripada hidup, maksudnya lebih baik bahwa ketika seseorang itu, kita ini kan tetap akan menghadap Allah SWT. Maka kita lebih mementingkan mati maksudnya segala amalan, umur, harta, jiwa, jabatan kita persiapkan untuk mati. Karena orang ini kan ada punya harta untuk kehidupannya, tapi ada yang punya harta untuk kematian. Apa bedanya? Kalau orang punya harta untuk kehidupan, maka dia pakai berpoya-poya, bersenang-senang. Halal haram lah juga galau. Orang kalau sudah tidak ingat mati, Pak, cari nafkah pun dari haram pun dia rela. Karena kenapa? Karena konteks kehidupannya itu adalah untuk dari kaget lah mikir mati. Yang penting senang-senang. Kita sering dengar istilah seperti itu. Kaget masih muda, oi, kaget dulu. Belum pensiun. Nah, ini orang hidupnya untuk hidup. Waktunya hidup untuk di dunia. Tapi orang yang berakal, dia pakai hartanya untuk kalau kita mati ini harta ini, mobil ini masuk kubur tak? Tidak. Berarti mobil ini supaya jadi kendaraan di kubur kita infakkan. Ini harta supaya dijadi teman di akhirat, maka kita infakkan. Itu maknanya. Jadi itu tadi 7 poin, ada al-faqru 'alal ghina, wadh-dhulla 'alal 'izzi, kemudian wat-tawadhu 'alal kibri, wal-ju' 'alal syab'i, ya, kemudian wad-duna dunal murtafi, kemudian selanjutnya wal mauta 'alal hayah. Ini 7 hal yang mestinya kita amalkan bersama-sama sebagai orang yang ingin menjadi orang yang cerdas di mata Allah. Maka insyaallah mudah-mudahan manfaat. Wabil khusus sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita dijadikan Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan usia kita pada bulan Ramadan, diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah.
untuk dipakai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya diberikan kemudahan, taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diringankan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, diberikan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ala hadhin niyah wa ala kunnatin salihah jami'ah syamilah nafi'ah min khairatid dunya wa ni'mil akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسير في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم فولني على التوفيق على العمل الصالح. اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للاهتداء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.